Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Masaruhi, NIM 23650053, kelas B dari jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan review metodologi penelitian. Di sini ada pengertian metodologi penelitian. Penelitian sebagai suatu proses, tujuan penelitian, pengertian metodologi penelitian, tujuan penelitian, ada sejarah penelitian, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, kriteria metode ilmiah, beberapa langkah dalam metode ilmiah, ada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah, ada penelitian ilmiah, ada proposis, dalil, teori, fakta, dan ilmu, ada pendekatan non-ilmiah, ciri-ciri pendekatan non-ilmiah, contoh pendekatan non-ilmiah, perbedaan dengan pendekatan ilmiah, fungsi-fungsi penelitian. Baik, saya akan kembali dari awal untuk menjelaskan review ini. Baik, metodologi penelitian, teknik membangun kepercayaan diri, cara menarik perhatian audiens, penggunaan alat bantu visual, serta tipex akhir dan poin kunci. Agenda ini dirancang untuk memberikan peta jalan yang jelas tentang aspek teoritis dan praktis dalam penelitian, sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi tahapan penelitian secara sistematis. Penegas kredibilitas sumber ilmu yang disampaikan. Materi kemudian beralih kepada pengenalan metodologi penelitian yang mencakup komponen-komponen esensi seperti identifikasi masalah, tinjauan pustaka, perumusan tujuan, dan pertanyaan penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis statis, hingga penulisan laporan dan presentasi hasil. Topik ini disusun secara berurutan untuk menggambarkan alur penelitian dari awal hingga akhir, meningkatkan pentingnya kerangka kerja terstruktur. Selain itu, aspek etika penelitian dan penggunaan teknologi juga disinggung, menunjukkan relevansi penelitian dengan perkembangan zaman. Pada bagian definisi metode penelitian dijelaskan sebagai cara sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu, merujuk pada pendapat Colin Nabucco 2008. Kata penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan kata kembali secara filosofis bermakna upaya terus-menerus mencari kebenaran. Ciri khas penelitian disebutkan sebagai proses dinamis, di mana hasilnya tidak bersifat final dan dapat dikembangkan di masa depan. Tujuan penelitian menurut penelitian adalah menjawab masalah melalui pendekatan ilmiah yang formal, intesis, dan berbasis teori sesuai dengan karakteristik sistematis, terkontrol, presis, serta melandaskan ini seperti yang diuraikan. Tujuan penelitian dikaitkan dengan sifat alami manusia sebagai makhluk penasaran yang selalu terdorong untuk memahami fenomena di sekitarnya. Materi ini dibedakan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah.
Materi ini dibedakan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dijelaskan melalui kriteria seperti berbasis fakta, objektif, analitis, penggunaan hipotesis, dan teknik kuantifikasi dengan langkah-langkah struktur mulai dari perumusan masalah hingga menyusun laporan. Sementara itu, pendekatan non-ilmiah dicontohkan melalui institusi, pengalaman pribadi, mitos, atau trial and error yang bersifat subjektif dan sulit diverifikasi. Perbandingan ini dengan menegaskan pentingnya metodologi yang ketat dalam menghasilkan pengetahuan yang valid. Fungsi penelitian dijabarkan secara komprehensif, mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, menemukan teori baru, menguji ulang, dan menghubungkan konsep pemecahan masalah praktik sosial ekonomi teknologi, pengambilan keputusan berbasis data, evaluasi program, prediksi tren masa depan, serta inovasi produk atau metode. Penelitian tidak hanya berperan dalam ranah akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti memprediksi perubahan iklim dan meningkatkan efisien teknologi. Konsep proporsi, dalil, dan teori juga diuraikan untuk memperkuat pemahaman tentang struktur pengetahuan ilmiah. Proporsi definisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji. Misalnya, pendidikan meningkatkan kesejahteraan, sedangkan dalil adalah proporsi yang tidak didukung data empiris. Teori seperti teori evolusi Darwin merupakan kumpulan konsep sistematis yang menjelaskan fenomena melalui hubungan antar variabel. Di sisi lain, pendekatan non-ilmiah diingatkan memiliki keterbatasan seperti ketergantungan kepada mitos atau otoritas tanpa analisis kritis. Materi ditutup dengan pendekatan pada peran penelitian dalam membantu manusia memahami fenomena kompleks melalui metode sistematis. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kemampuan interpretasi dan memuaskan. Materi ditutup dengan pendekatan pada peran penelitian dalam membantu manusia memahami fenomena kompleks melalui metode sistematis. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kemampuan interpretasi dan memuaskan rasa ingin tahu, dengan pesan penutupan yang mengajak mahasiswa menerapkan metodologi penelitian secara bertanggung jawab. Keseluruhan materi pertemuan 1. Memberikan fondasi kuat bagi mahasiswa, membangunkan teori, contoh konkret, dan aplikasi praktik sehingga cocok sebagai pengantar dunia penelitian yang dinamis dan multidisiplin. Itu saja dari penjelasan saya atau review dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.